bagaimana cara perusahaan memecat karyawan kontrak PKWT yang tidak becus tanpa membayar sisa kontrak dan kompensasi? Wah, ini seru ini. Ya. Oke, apakah memang tidak bisa? Ilmu ini akan bermanfaat bagi karyawan yang dizolimi perusahaan. Aduh. Baik. Ya, oke. Bapak Ibu semua, mohon diperhatikan hal ini. Saya sama sekali tidak berniat untuk berdiri di pihak manapun, karena kami di DHM berpegangnya sama aturan yang ada, itu saja, ya. Sehingga dalam konteks bagaimana cara memecat karyawan PKWT, itu dulu ya. Masalah becus atau nggak becus nanti keduanya. Ya. Yang pertama, apakah perusahaan bisa memecat atau mem-PHK karyawan PKWT? Bisa. Cara memutuskan hubungan kerja karyawan kan ada dua, di dalam Undang-Undang 13 maupun di UU CK. Undang-Undang 13 yang sudah diperbarui dengan UU CK itu, saya mengumpulkannya hanya ada dua cara. Ya. Yang pertama, melalui pasal 62 yang ada di Undang-Undang 13, yaitu tadi yang disebut putus kontrak sebelum waktunya. Tetapi itu hanya berlaku untuk karyawan PKWT saja. Ya. Karyawan PKWTT tidak bisa pakai pasal 62 karena perjanjian kerjanya tidak memiliki hubungan waktu tertentu. Jadi waktunya tidak terbatas. Sehingga pasal 62 hanya milik karyawan PKWT. Cara yang kedua adalah menggunakan metode PHK sebagaimana tersebut dalam bab 12 di Undang-Undang 13 yang sudah dirubah oleh UU CK tentang PHK, ya. Bab 12 itu tentang PHK. Di dalam bab tersebut ada berbagai alasan yang bisa dipergunakan untuk melakukan PHK kepada karyawan. Ada banyak. Kalau di dalam, ini secara garis besarnya saja, kalau di dalam Undang-Undang 13 itu cuma ada 15 plus 1 jenis PHK-nya. Kalau di UCK sekarang ada 27 plus 1 plus plus. Ya, 27 plus 1 plus plus. Nah, detailnya Bapak Ibu bisa pelajari sendiri undang-undangnya, ya. Buat yang tertarik untuk tahu lebih detail tentang tips dan triknya, termasuk celah-celahnya, itu di minggu depan kan ada workshop khusus tentang PHK, ya, 1 harian. Tanggal 14. Tanggal 14. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, yang harus kita pahami di bab 12 tersebut yang mengatur tentang PHK, ternyata nih ya, nih catat nih, ternyata di bab 12 itu tidak ada pembatasan atau kekhususan bahwa bab 12 tentang PHK hanya berlaku bagi karyawan dengan jenis PKWTT saja. Nggak ada. Jadi di dalam bab 12 itu Bapak Ibu, kalau kita cermati isinya, baik di Undang-Undang 13 maupun di UU CK, di sana tidak mengkhususkan bab tersebut hanya berlaku untuk PKWTT atau yang permanen. Enggak. Nah, artinya kalau tidak ada pengkhususan itu, berarti bisa dong dipakai untuk karyawan yang non PKWTT, artinya PKWT. Ya nggak dilarang. Bisa dong Pak, bisa. Dalam praktek terjadi. Sebagai alasan, ya. Contohnya apa? Karyawan PKWT yang dia mangkir. Tuh, mangkir kan? Kabur tuh, 5 hari kerja berturut-turut. Bagaimana perusahaan menyelesaikan karyawan yang mangkir itu? Dia PKWT Pak. Nah, tinggal pilih pakai yang mana. Jadi sebenarnya perusahaan memiliki 2 alternatif jalur PHK yang bisa dipakai. Tergantung mana alasan hukum yang paling kuat. Itu yang dipakai. Kalau dalam konteks mangkir contohnya, si karyawan dalam konteks mangkir, perusahaan menggunakan pasal 62, ya silakan. Berarti segala kompensasi hak dan kewajiban keuangannya dan sebagainya ikut tunduk sama pasal 62. Tapi kalau perusahaan menggunakan pasal mangkir, dulu di Undang-Undang 13.168, sekarang berapa itu saya nggak tahu nomornya, lupa. Di PP 35 ya, yang tentang mangkir 5 hari kerja berturut-turut, maka segala hak dan kewajiban termasuk finansialnya ikut kepada kondisi mangkir. Tapi itu karyawan kontrak Pak, lo nggak dilarang kok, nggak ada lo larangan
Bab 12 tentang PHK ini hanya berlaku bagi karyawan permanen. Nggak ada. Nggak disebutkan. Nggak ada disebutkan itu, ya. Jadi baru kita lanjutkan di kalimat dalam pertanyaan tadi. Karyawan kontrak PKWT yang tidak becus. Nah, tinggal tidak becus ini kan harus bisa didefinisikan dan dibuktikan. Bahwa karyawan saya ini memang nggak becus, Pak. Buktinya ini. Dan ada prosesnya. Nggak becus, nggak bisa tiba-tiba langsung dibuang. Ada evaluasinya. Ya, ada evaluasinya. Kalau menggunakan dia nggak becusnya sampai melakukan pelanggaran, oh saya kasih surat peringatan, Pak. Silahkan. Surat peringatannya terus terjadi lagi, Pak. Bikin salah sampai 3 kali masih bikin salah. Dalam masa surat peringatan ketiga dia bikin salah lagi. Saya PHK boleh nggak, Pak? Boleh. Saya pakai PHK-nya pakai alasan surat peringatan boleh nggak, Pak? Nggak dilarang. Saya PHK-nya pakai alasan pasal 62 boleh nggak, Pak? Nggak dilarang juga. Karena spesifik tidak disebutkan. Iya, nggak ada kehususan di situ. Jadi silahkan, ya. Ya mudah-mudahan ini bisa cukup dipahami. Oke.